puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita semua dapat menghadiri sidang hari ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Allah dan terbaik Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam hingga sampai kepada kita beserta keluarga, sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Pertama-tama yang saya hormati Yang Mulia Majelis Hakim, yang saya hormati Bapak dan Ibu Panitra, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Jaksa Penuntut Umum, sekaligus yang saya hormati pula kuasa hukum saya, Om John, Tarmini, dan Ibu kita. Tak lupa pula saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada keluarga saya, orang terdekat saya, beserta fans yang selalu setia hadir menemani jalannya persidangan ini dari awal hingga sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman media pers yang selalu hadir meliput persidangan ini dari awal hingga putusan nanti. Pada kesempatan hari ini, saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya terkait nota pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan dengan analisis yuridis mendalam serta argumentasi hukum yang diyakini dapat menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim. Melainkan pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang belum pernah saya kemukakan kepada khalayak umum tentang diri saya. Sesuatu yang selalu saya simpan dan takut untuk menceritakan tentang rahasia diri ini. Maka di kesempatan pledoi ini, saya memberanikan diri untuk menyampaikan tanpa dilebihkan atau dikurangi. Semoga penjelasan ini dapat menjadi tambahan sebagai pertimbangan besar kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memberikan keputusan atas nasib saya ke depan. Begitupun kepada semua hadirin yang hadir dalam persidangan ini. Semoga kejujuran saya ini kiranya dapat diterima dan dihargai. Pertama-tama sebelum sampai kepada masa ini, izinkan saya menceritakan sebagian besar latar belakang saya, masa lalu kehidupan saya. Saya lahir dari dua keluarga besar, Minang dan Sunda, yang notabene adalah tentara. Ayah saya, nama saya lengkap Muhammad Amar Akbar. Dengan harapan besok kelak mungkin akan melakukan perbuatan yang besar. Doa dari bapak saya, Suen Bezoni, lulusan sarjana hukum yang merantau ke luar negeri, tepatnya di New Zealand. Mama saya Sri Mulyatini adalah guru TK Islam Al-Muhajirin Depok. Sejak kecil saya sering diasuh oleh mbah dari mama, mbah Ndut dan mbah Nen dengan didikan tentara. Karena mbah saya, Nana Sujana, adalah Letnan Kolonel Angkatan Darat. Namun saya tumbuh sebagai anak yang cukup dimanja oleh mbah Nen dan tante. Tetap disiplin sama mbah Ndut apalagi soal agama. Mama saya sangat keras disiplinnya soal itu. Saya tumbuh dari keluarga berkecukupan dan taat beragama serta jauh dari tindak kriminal apalagi narkoba. Kehidupan masa kecil saya cukup harmonis dan menyenangkan bersama keluarga besar. Ditambah saya punya adik perempuan yang cantik yang bernama Siva. Namun rasa senang itu tidak berakhir lama saat tiba-tiba kondisi saya kritis. Di umur saya 7 tahun, saya terkena DBD stadium 3. Dokter bilang agar keluarga mengikhlaskan saya. Namun adik saya Siva yang sehat selalu datang jengukin abangnya terkena DBD juga. Hanya dalam waktu 3 hari adik saya Siva tidak terselamatkan. Setelah adik saya dikuburkan, seketika itu saya belajar tentang arti kehilangan. Di umur 7 tahun adik saya meninggal. Setelah kejadian itu, bapak pulang ke Indonesia, kemudian membawa saya dan mama pindah ke Padang. Tidak lama selang waktu, alhamdulillah Allah berikan pengganti Siva dengan lahirnya adik saya, Aditya. Kehidupan kami selama di Padang sangat menyenangkan, sampai pada suatu keadaan yang menyenangkan itu berubah menjadi suram. Saat kenyataan mama sering sakit-sakitan, sampai bapak memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Mama divonis oleh dokter leukemia atau kanker darah putih stadium akhir. Di saat sedang hamil adik saya, yaitu Panji. Setelah kelahiran adik saya Panji, mama sudah sangat payah sekali. Semakin hari kondisinya semakin buruk. Badan semakin kurus, wajah pucat, rambut rontok, dan lebih banyak di kursi roda.
Di saat itu saya masih belum mengerti jika kalau waktu bersama mama tidak akan lama lagi. Saya masih nakal, suka ngedulur kalau dibilangin, males-malesan kalau disuruh sholat, disuruh sekolah. Sampai pada hari Kamis sore waktu itu di rumah sakit, saya disuruh pulang sama mama, tapi saya tetap nggak mau untuk pulang dan jagain mama. Namun kata-kata terakhir yang saya ingat, kalau kamu jagain mama di sini, terus siapa yang jagain adik kamu di rumah? Dan saat itu saya sedang ujian kelas 6, jadi saya harus pulang. Lalu pada malam harinya saya seperti sadar tidak sadar, namun terasa nyata sekali. Tiba-tiba mama pulang dengan pakaian hijab putih, terlihat sehat seperti sebelum mama sakit. Kemudian mama memeluk kami bertiga dan mencium kening kami masing-masing. Setelah itu tiba-tiba sepupu saya membangunkan saya, bilang kalau mama Sri udah nggak ada. Kenapa saya keluar rehab 6 bulan, setahun, 2 tahun, saya tetap aja membutuhkan barang itu. Saya belum bisa melawan adiksi saya. Alih-alih saya balik lagi ke tempat rehab atau berkonsultasi dengan dokter, atau minimal saya bercerita kepada bapak atau bercerita kepada pasangan saya waktu itu, mantan istri saya. Tapi tidak juga saya lakukan. Saya malah menutup rapat-rapat. Sampai di awal pernikahan saya mendapatkan obat alami yang membuat saya berhenti, yaitu saat saya dan mantan istri dianugerahi putri kembar identik, yang membuat saya berjanji tidak akan konsumsi barang itu lagi, karena saya mau jadi seorang ayah dari si kembar Ayona dan Ayora. Namun kembali lagi nasib malang datang lagi. Mimpi buruk tentang kehilangan kembali lagi, seakan-akan masih belum selesai tentang kehilangan dalam hidup saya. 2 putri bayi kembar kami meninggal saat dilahirkan, tepat di mata saya saat saya sedang menggendong mereka. Kejadian ini bukan saja membuat saya dan mantan istri terpukul, melainkan semua masalah dari masalah timbul. Kami sudah pergi berkonsultasi ke psikolog, sering datang ke kajian, menghadiri seminar motivasi, ikut kegiatan wellness terapi, ikut kelas meditasi. Namun entah kenapa narkoba lagi pelarian yang membuat saya tenang saat itu. Dan itu adalah kesalahan yang fatal. Saya tahu itu tanpa sepengetahuan mantan istri saya. Setelah kejadian anak kembar kami itu, alhamdulillah mantan istri saya mengandung lagi. Tanggal 18 September lahirlah anak kebanggaan kami, yang kami beri nama Air, sebagai ungkapan sumber kehidupan kami, sekaligus komitmen saya tidak memakai narkoba lagi. Dan berjalanlah untuk saya betul-betul berhenti. Selang 2 tahun lahir lagi anak keempat kami, yang kami beri nama Amala Putih Sabai, anak perempuan kami yang menggemaskan dan cantik, mirip seperti saya. Di tengah kebahagiaan kami tanpa ada satupun kurangnya, saya mengakui ada saja keinginan bodoh saya. Saya sudah bertahun-tahun menjaga recovery saya, namun tetap saja saya melanggar. Craving itu muncul lagi lebih sering, dan sekali lagi salahnya tidak segera ke dokter dan tidak pula bercerita dengan istri. Malah saya tahan sendiri. Sampai kemudian saat itu kebetulan ada pekerjaan di Thailand selama 14 hari, dan kebetulan juga di sana ganja legal. Jadilah saya relapse lagi, jatuh lagi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Sampai setibanya di Jakarta, keinginan pakai pun semakin besar, sehingga saya putuskan meminta tolong kepada sepupu saya untuk dicarikan. Tapi karena kita berdua awam dan barang itu pun juga tidak mudah didapat, maka polisi pun mencurigai. Dan untuk kedua kalinya saya pun tertangkap oleh Polres Jakarta Selatan. Kali ini tanpa adanya barang bukti, hanya urin saya yang positif karena baru pulang dari Thailand. Sehingga itu membuat heboh semuanya, sekaligus menghancurkan segalanya. Karena bukan saya saja yang melainkan mantan istri dan anak-anak yang kena imbasnya. Dan itu yang membuat saya sangat terpukul. Selalu saja saya kalah dari adiksi ini, kalah melawan nafsu diri sendiri. Selalu saya yang menjadi antagonisnya, karena tidak komit dengan tekad saya. Saya akui itu.
Nafsu ini yang terlalu besar yang membuat saya kalah. Tidak pernah berpikir bahwa impact-nya akan luar biasa besar, persis seperti kasus ini. Terlalu menggampangkan, namun lupa kalau sebagai public figure konsekuensi yang saya terima 2 kali lebih besar dibandingkan orang biasa kebanyakan. Hakim pun waktu itu memutus saya kembali lagi menjalani rehab. Sungguh menyakitkan bukan karena rehabnya, melainkan kabar yang saya terima datang dari mantan istri saya, yaitu keinginannya untuk bercerai, meminta saya untuk berikan talak kepadanya. Ya tentu saja saya menolak. Untuk saya yang dibesarkan oleh keluarga yang tidak ada kata bercerai, dengan melihat betapa besar cinta Bapak kepada Mama, bahkan sampai Mama menutup mata pun Bapak masih tetap setia dan memilih membesarkan kami sendiri tanpa didampingi pasangan lain sampai akhir hayatnya. Tentu saya tidak akan ada kata bercerai di hidup saya. Namun berbeda lagi dengan pandangan mantan istri saya. Dia pun tetap memaksa meminta talak. Sebagaimanapun saya sudah meminta maaf, memohon, merajuk, meratap, menangis meminta dikasihani, meminta kesempatan sekali lagi agar jangan sampai berakhir. Nah, memang pantasnya orang seperti saya ini ditinggalkan. Orang seperti saya tidak pantas bersanding dengan wanita soleha, tidak pantas jadi imam bagi istri dan anak, karena saya tak lebih dari seorang pecandu yang sakit. Namun di hati saya itu mengatakan, ya mengapa saya hanya karena saya seorang penyalahguna untuk diri saya sendiri, saya ditinggalkan. Kecanduan adalah penyakit otak kronis yang sulit disembuhkan. Lalu kenapa orang yang sedang sakit dibuang? Di saat hanya dia satu-satunya sebagai rumah tempat saya kembali pulang, tetapi malah diasingkan atas kekurangan saya. Dan apakah mungkin ini seharusnya saya diperlakukan? Terlihat begitu sempurna di permukaan, namun saya kosong di kedalaman. Begitupun dengan badan ketika hati dan pikiran berdebat, badan pun bergerak mencari narkoba. Kali ini lebih terang-terangan, dan gak pernah mikir dan gak peduli. Dan gak sampai 1 bulan setelah saya rehab dan tertangkap kembali untuk ketiga kalinya. Lengkap sudah manusia dengan kekecewaan dan kebodohan yang disengaja. Berita tertangkapnya saya untuk ketiga kalinya semakin memanas, bukan hanya datang dari media dan netizen saja. Bahkan teman sejawat pun ambil bagian mencela dan mengutuk saya hanya demi sebuah konten agar selalu eksis. Bagi saya sungguh nggak apa-apa. Yang membuat saya semakin hancur dan sisa datang bukan dari siksaan moral, melainkan dari kepergian satu-satunya orang yang selalu ikhlas berdiri di belakang saya. Orang yang selalu tulus memaafkan kesalahan saya, yang selalu bersabar dalam menasihati saya tanpa sekalipun mengeluh. Orang itu adalah bapak saya sendiri. Tempat saya bersandar dan meminta pertolongan. Namun bapak pun akhirnya pergi meninggalkan saya selama-lamanya. Bapak pergi tanpa tahu anaknya tertangkap lagi. Bapak pergi membawa pertanyaan kemana anak sulungnya, kemana anak yang pernah membanggakan. Bahkan sampai bapak menutup mata. Saya tidak ada di sampingnya. Bahkan bapak sampai meninggal. Itulah dosa teramat besar yang pernah saya lakukan kepada orang tua saya. Dan inilah hantaman terbesar setelah saya ditinggalkan istri, kemudian bapak. Bapak meninggal di umur 59 tahun karena kanker hati stadium akhir. Bahkan sampai saat ini saya masih merasa bersalah karena tidak ada di saat-saat terakhir Bapak. Bahkan saya merasa kalau sayalah penyebab dari kematian Bapak. Setelah Bapak dikafani, akhirnya saya diberikan izin oleh Kapolres Barat untuk pulang sebentar menengok jenazah Bapak dengan kedua tangan di borgol, memakai rompi tahanan serta dikawal dengan laras panjang, persis seolah-olah saya adalah teroris besar. Maaf om, kalau saya harus bilang kayak gini om, karena ini yang terjadi om.
Di depan keluarga besar saya datang, saya tanpa sama sekali melepas borgol dan rompi tahanan. Saya terduduk termangu menatap jasad bapak saya. Saya ciumin tangan dan tak kuat hati saya menangis menjadi-jadinya. Di sana narkoba pun rasanya seperti beli kacang goreng. Mudah sekali didapat dengan harga yang relatif murah. 3 bulan sampai dengan 6 bulan, craving dan trigger pun muncul. Saya tahan. Namun bagaimana lah, saya cuma hanya orang yang sakit, tidak berdaya terhadap adiksi. Saya tahu ini salah. Dengan semua peristiwa yang sudah terjadi, seharusnya sudah tidak ada lagi alasan saya masih menyentuh barang itu lagi, meskipun hanya sesekali. Karena itulah penyebab semua kesengsaraan saya ini, yang telah menghancurkan hidup saya sehancur-hancurnya. Namun bagaimana caranya saya harus menghindar dan berjuang melawan adiksi ini? Di lingkungan yang hampir 90% adalah pemakai narkoba. Bahkan narkoba ada di mana-mana, hampir di setiap kamar sel. Selalu dalam setiap doa saya memohon agar diberi kekuatan untuk merubah apa yang dapat saya ubah, serta kebijaksanaan dalam mengetahui perbedaannya. Yang mulia majelis hakim, saya akui saya bersalah. Saya bersalah kepada diri saya sendiri. Saya bersalah kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya, kepada orang-orang terdekat saya, dan semua orang yang percaya kepada saya. Saya bersalah dan saya sedang menjalani konsekuensi atas kesalahan saya. Namun, demi Allah, saya tidak seperti yang dituduhkan. Demi Allah, saya bukan seorang bandar. Demi Allah, saya tidak pernah sekalipun menjual atau menjadi perantara atau memiliki bahkan menyimpan barang tersebut seperti yang dituduhkan. Demi Allah, tidak ada keuntungan sedikit pun yang telah saya terima. Demi Allah, saya tidak didampingi oleh kuasa hukum saat di BAP. Demi Allah, BAP dibuat dalam tekanan. Demi Allah, saya mendapatkan kekerasan secara fisik, baik ditendang maupun verbal dari oknum kepolisian. Dan saya siap mempertanggungjawabkan semua pernyataan saya. Maka demikianlah isi tentang rahasia diri ini. Tanpa saya kurangi atau lebihkan, semuanya terangkum jelas dan nyata apa adanya. Semoga yang mulia majelis hakim dapat berbelas kasih memutuskan perkara nasib hidup saya ke depan. Tanpa saya mengingkari apa yang sudah saya perbuat, namun saya bermohon dengan tulus serendah-rendahnya atas nasib saya, agar yang mulia majelis hakim mempertimbangkan umur saya, masa depan saya, karir saya, keluarga saya, anak-anak saya yang masih kecil dan butuh bapak kandungnya, bukan sebagai seorang penjahat yang pantas dihancurkan hidupnya. Izinkan saya untuk menunjukkan saya dapat berubah lebih baik tanpa narkoba, kembali lagi ke masyarakat, kembali mengukir prestasi, mengukir karir di dunia seni tanpa narkoba, menjadi ayat tauladan bagi anak-anak saya, sekaligus menjadi contoh bagi generasi bunda berikutnya. Saya meminta maaf kepada keluarga besar karena telah sudah mencoreng nama baik keluarga. Saya meminta maaf kepada adik-adik saya, Arman dan Panji. Maafkan abang tidak menjadi contoh yang baik sebagai abang yang tertua. Saya juga minta maaf kepada anak-anak saya, Air dan Amala. Maafkan Dedi ya, atas semua waktu kebersamaan yang sudah banyak terbuang. Seharusnya Dedi ada melihat kalian tumbuh, mengajari kalian, membacakan cerita sebelum kalian tidur, mengantarkan kalian ke sekolah. Maafkan Dedi. Dedi janji ini yang terakhir, benar-benar terakhir. Dedi janji besok lusa Dedi akan tebus semua waktu yang pernah hilang, waktu bersama. Dan buat orang-orang terdekat saya yang menyayangi saya, maafkan jika saya telah mengecewakan. Kepada semua fans dan masyarakat, maafkan saya jika saya hanya manusia biasa yang banyak hilang dan salahnya. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama bagi diri saya ke depannya.
Dan kemudian pesan yang terpenting untuk diingat kepada seluruh jajaran masyarakat, baik keluarga, saudara-saudara, teman-teman, fans, netizen, generasi muda dan sebelumnya. Jauhilah narkoba. Karena narkoba pasti akan menghancurkan hidup kalian, serta orang-orang yang kalian sayang akan segera pergi meninggalkan kalian. Cukuplah saya menjadi contoh bagaimana narkoba menghancurkan hidup saya. Semoga Allah memberikan taubat saya serta mengampuni dosa-dosa saya. Terima kasih atas perhatian kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kepada Bapak Ibu Panitera, Bapak dan Ibu Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum saya, dan semua hadirin yang hadir di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan menyinggung pihak lain. Kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah. Maka saya akhiri pledoi saya ini dengan mengucap Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.